Giring yang memposisikan diri masuk di Giring. Pilpres ya untuk 2024 itu ada dijalankan. Serius? Serius. Kak Giring ini udah udah konfirm. Udah confirm. Menurut Akang gimana selaku yang pernah Semua orang punya hak. Pertama ini, semua orang punya hak untuk menjadi apapun juga, terutama di pemerintah Indonesia ini, menjadi apapun untuk negara ini, untuk mencintai negara ini dengan cara apapun, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi tetap memang alangkah indah dan baiknya jangan sampai dibonekakan orang lain atau dibonekakan oleh hawa nafsu. Yang itu yang harus dihindari. Misalnya ya, tapi saya nggak bilang Giring gitu, mudah-mudahan Giring nggak seperti itu. Ini pesannya buat Giring, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jangan sampai kepengaruh orang lain karena kepentingan dalam tanda kutip, misalnya partai. Saya kebetulan bukan orang partai dari zaman dulu sampai sekarang, sejak lahir sampai sekarang saya bukan orang partai. Misalnya ada partai A yang mendorong kita untuk naikin nama partainya sendiri. Artis jadi boneka, soal jadi enggaknya jadi bupati, soal jadi nggak apa-apa, yang penting si partai ini ke bawah. Nah ini yang waspada, teman-teman artis, tolong jangan sampai termanfaatkan seperti itu, karena jabatan itu bukan mainan, tapi betul-betul bagian dari sebuah tugas yang mulia yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Walaupun saya sendiri termasuk adalah pejabat yang sangat gagal di Indonesia, mungkin termasuk orang yang gagal karena saya tidak bisa menyelesaikannya. Pilihan saya sangat sempit. Jadi saya aja sebagai contohnya ya seperti inilah. Jadi tolong mudah-mudahan teman-teman artis jauh lebih pandai, lebih cerdas dari saya, bisa memilih, jangan sampai mau dibonekakan orang lain, dibonekakan partai, dibonekakan oleh hawa nafsu. Kalaupun betul-betul ingin mengabdi, mengabdilah dengan sewajarnya, dengan kapasitas yang ada dan mengukur kemampuan diri. Terlalu prematur nggak kalau hari ini mungkin diri untuk jadi masuk di ranah Pilpres 2024? Ya kalau untuk Giring mungkin ya supaya memicu agar dia bisa belajar, mungkin bisa dibilang nggak terlalu prematur, ya nggak apa-apa, supaya dia punya spirit untuk bisa belajar di hari-harinya, kan butuh masih lama ya, nggak masalah. Kalau untuk yang sudah kalau secara strategi politik kayaknya terlalu prematur, tapi kalau untuk Giring ya karena memang pasti akan butuh waktu untuk belajar, memahami pola dan sistem segala macam, dan tidak menutup kemungkinan bisa berubah di tengah jalan atau di pas menjelang itu, tidak menutup kemungkinan bisa jadi berubah. Artinya dengan posisi Giring berada di partai yang termasuk baru, kansnya seperti apa Pak? Oh, partainya baru ya? PSI. Ya memang ya, aduh bingung saya komentari ya. Ya kaget juga, demi Allah saya baru dengar juga ya kalau memang. Tapi memang partai itu memang partai yang cukup berani mencoba membuat gebrakan-gebrakan, terlepas soal hasilnya ya. Tapi bikin gebrakan-gebrakannya lumayan sih, bikin hal-hal yang ya untuk secara pemberitaan lumayan seksi sih. Jadi teman-teman wartawan juga langsung begini kan. Alhamdulillah emang luar biasa. Ya mudah-mudahan, tapi itu bukan strategi politik, strategi pencitraan, tapi betul pencitraan partai, pencitraan yang lain-lainnya, dan betul-betul ingin mengabdi. Kalau memang ini bagian dari pencitraan, mudah-mudahan cepat sadar aja. Artinya posisi presiden dimunculkan seorang anak muda udah pas belum? Hari ini memang kalau boleh jujur, saya secara pribadi berharap bukan cuma presiden, bahkan berkabinet dan beberapa hal memang harus banyak yang harus diremajakan, baik dari sisi politik dan segala macamnya. Kenapa? Karena sekian lama, sekian tahun negara kita sudah cukup banyak yang teracuni oleh pola-pola pikir kepemimpinan, pola-pola pikir pemikiran jabatan manja yang harus segera dirubah dengan pikiran-pikiran yang lebih cemerlang. Kadang-kadang apa yang disampaikan, buat kadang-kadang sering juga ya, memang yang disampaikan oleh teman-teman PSI ini sebetulnya ada representasi dari ungkapan anak-anak muda melihat kondisi hari ini, bahwa kalau kasarnya nih, ini yang tua nih udah nggak tahu diri, udah yang muda aja, kurang lebih kayak begitu. Nah mungkin udah seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tua ini nggak mau dibilang seperti itu, maka mudah-mudahan yang sudah penjabat sekarang, ayolah berpikir dulu, tidak lagi menjadikan sebuah kekuasaan sebagai alat untuk mendiamkan kita dengan cara keras, tapi betul-betul untuk memeluk kita dan bersama-sama untuk membangun negeri ini. Insya Allah akan lebih baik. Tapi kalau misal bersikeras dengan gaya-gaya yang kurang
elegan, pertanyaan tadi bisa dijawab dengan bahwa ya kita butuh anak muda untuk pemimpin, baik itu tingkat presiden, gubernur, bupati, bahkan jajaran. Kan mungkin saya lebih menyarankan jadi kembali ke dunia musik kan. Karena kurang percaya gitu. Saya secara pribadi nggak berani menilai karena saya belum ngobrol banyak sama Giring, walaupun pernah selintas ngobrol. Kalau dulu mungkin saya masih menilai Giring belum siap, belum siap pernah, tapi itu dulu, mungkin sekarang udah siap, saya nggak tahu, udah lama saya nggak ketemu. Tapi kalau dulu saya merasa bilang Giring belum siap, belum tahu banyak apa yang terjadi di dalam. Sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang merasa, gua yakin Indonesia akan maju dengan begini, gua yakin daerah ini akan maju dengan begini, kenapa nggak begini aja, pas segala macam. Kenyataannya sulit, Pak. Kenyataannya nggak mudah seperti itu. Bahkan ada seorang pemimpin yang berpikir bahwa menjadi gubernur atau menjadi bupati itu seperti kita memiliki perusahaan. Nggak bisa, kita nggak boleh mencat kepala dinas kalau nggak ada permasalahan yang betul-betul ini mindahin tugas segala macam, itu bisa dituntut balik. Nggak seperti di perusahaan, nggak bisa seenaknya. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu hal itu. Kadang-kadang juga ada para calon kepala daerah yang menjadi kepala daerah atau mencalon menjadi kepala daerah hanya karena ingin punya kekuasaan biar bisnisnya lancar, biar bisa parkir seenaknya, biar ini. Jadi nawaitunya udah ngacok semuanya kebanyakan. Nggak tahu, mudah-mudahan mungkin Allah sedang memperlihatkan saya dengan orang-orang itu, karena yang datang ke saya, ketemu saya rata-rata begitu pikirannya. Ya sedih lah, tapi mudah-mudahan di luar sana masih banyak yang gitu. Kan kalau dari kalangan selebritas mentok rata-rata di kepala daerah. Nah, posisi sekarang ini kita bermain di ranah pilpres, itu berlebihan nggak sih? Ya saya ketika saya kaget barusan aja bisa dibilang ya apa ya, bisa dibilang shock, bisa dikategorikan berlebihan kalau misalnya ternyata dia tidak memiliki ilmu sedikit pun, tapi bisa dijadi oke kalau misalnya dia bisa membuktikan pengetahuannya dalam bentuk mungkin nanti diundang oleh televisi mana apa segala macam, mungkin bisa kita lihat, oh gitu ya. Kalau hari ini saya belum lihat dia ngomong apa, belum lihat dia ditanya oleh panelis mana apa segala macam, belum teruji. Nah, tapi kalau memang dia betul-betul ingin menjadi lebih siap lagi, mudah-mudahan waktu menuju ke pencalonan nanti dijadikan waktu yang panjang ini menjadi tempat untuk dia lebih belajar lebih mengenai Indonesia, karena ada di buku kepemimpinan itu, lebih banyak di alam, di lingkungan, bagaimana dekat dengan masyarakat. Kayak seperti itulah. Sekarang pemimpin kan kebanyakan kena penyakit kursi, duduk di kursi belagu jadi gede begini. Nggak ada di buku kan, padahal memang kenyataannya banyak setelah kelamaan di kursi jadi jalan aja begini. Makanya konsep kalau zaman saya dulu memimpin, konsepnya saya lesehan duduk. Kenapa? Karena biar sadar bahwa semua pemimpin, apapun profesinya, apapun pangkatnya, semua pasti akan dimakamkan di bawah, akan bersama rata dengan siapapun juga, termasuk saya. Tapi Kang melihat dari pengalaman Giring sendiri seperti apa Kang? Ya? Giring kan udah pengalaman sama sekali nih pengalamannya. Pengalaman calon. Iya, untuk apapun kepala daerah atau apapun belum ada pemimpin gitu. Ya, kenapa? Belum ada pengalaman memimpin gitu kan? Iya, apalagi belum ada pemimpin seperti ini. Saya punya teman pemimpin. Saya wakilnya. Tapi dalam banyak hal saya harus melakukan tugas pemimpin. Saya membuat sebuah konsep penanggulangan kemiskinan. Saya membuat beberapa terobosan dan segala macam. Saya mencoba menyatukan orang yang berantem, saya menyatukan orang yang debat. Saya mengajak para pejabat untuk sama-sama menjadi satu. Saya mengajak anggota dewan agar mencontoh konsep piagam Madinah yang dilakukan Rasulullah. Akhirnya saya lakukan tugas seorang pemimpin, padahal saya belum pernah jadi pemimpin. Jadi bisa tidaknya menjadi pemimpin sebetulnya sangat tergantung dari atas. Karena pemimpin ini bukan seperti profesi biasa. Ini adalah amanah suara rakyat dari Allah. Saya pernah dibilang oleh seorang gubernur, wah Kang Diki dan pinter ya, kita bisa hafal begini. Enggak, saya cuma lulusan SMA Pak. Saya cuma lulusan SMA, saya jadi pejabat itu saya nggak tahu kalau Allah. Saya bisa membuat program ini, saya membuat RKPD, RPJMD pola seperti ini bukan karena saya pintar, karena saya nggak sekolah, cuma lulusan SMA. Kenapa saya bisa? Karena ketika saya meraih atau mengejar jabatan saya ini dengan cara yang insya Allah dengan jalan Allah, dengan jalan yang benar, maka saya yakin saya akan dimudahkan oleh Allah dalam bekerja. Jadi kalau bicara yang tadi, pengalaman pas segala macam akan kalah apabila dia betul-betul menjalankan apa yang dia kejar itu dengan cara yang benar. Hari ini banyak yang celaka
karena mungkin jalannya tidak benar. Ada juga yang berhasil ya, mungkin dia kalau bahasa Sidul Bangdul Subang ya ditangtayungan juri, katanya dibantu Mas setan. Ya yakinlah pasti akan ada jalan keluar baik kalau menggunakan cara yang baik dan benar. Kalah pun akan terhormat, menang pun akan dibantu oleh Allah dalam setiap masalah yang akan dihadapi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Kasih ya. 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 Dia masuk. Oke. Terima kasih. Oh, boleh.